Halo, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Ferlin. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sebuah film horor yang berjudul Evangeline tahun 2013, di mana film ini menceritakan seorang wanita yang baru saja memulai perkuliahan dan mengalami pelecehan hingga pada akhirnya meninggal dunia. Setelah itu jasadnya dirasuki iblis yang membantunya membalaskan dendam. Kira-kira seseru dan semengerikan apakah ceritanya? Oke lah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Kisah berawal dengan seorang wanita bernama Eva yang sedang dalam perjalanan menuju asramanya karena sebentar lagi Eva akan mulai berkuliah dan memulai kehidupan barunya di sana. Setibanya di kamar asrama, Eva bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Katie. Katie menyambut kedatangan Eva dengan sangat hangat, lalu memperkenalkan pacarnya yang bernama Mark yang juga berkuliah di kampus yang sama. Dan pada saat memasuki hari pertama kuliah, Eva dan Katie bertemu dengan seorang wanita bernama Molly dengan sikap yang sangat ramah. Molly mengajak mereka untuk menghadiri sebuah acara makrab alias malam keakraban yang akan diadakan nanti malam. Makrab tersebut merupakan tradisi kampus yang selalu diadakan setiap tahun. Acara ini tidak hanya ditujukan bagi mahasiswa baru, tetapi juga terbuka untuk kakak tingkat mereka, sehingga semua angkatan dapat saling berinteraksi dan menjalin hubungan yang lebih dekat. Dan melalui makrab ini pihak kampus berharap seluruh mahasiswa dapat mengenal dan membentuk komunitas yang solid. Hi, Molly. It's about time. See? I told you we were in. Hey, I'm gonna go. He doesn't. Oh, so she's this year's project? Pada malam harinya, Eva, Katie, dan Molly pun bersiap untuk berangkat ke acara bersama. Sesampainya di lokasi, suasana makrab terlihat begitu hidup. Berbagai kelompok mahasiswa dari semua angkatan berkumpul dalam satu tempat, menciptakan suasana yang ramai dan penuh dengan energi. Di tengah keramaian tersebut, perhatian mereka tertuju pada beberapa kakak tingkat yang cukup mencolok, yaitu Michael, Mead, dan juga John. Molly yang tampaknya sudah cukup mengenal mereka menyadari bahwa sejak kedatangan Eva, Michael terus melirik ke arahnya Eva. Dengan bercanda, Molly memberitahu Eva bahwa mungkin saja Michael tertarik pada Eva. Meskipun itu hanya dugaan semata, Molly tetap mendorong Eva untuk mendekat dan mencoba berkenalan. Dia meyakinkan Eva bahwa ini bisa menjadi awal perkenalan yang menarik. Dan pada awalnya Eva nampak ragu, namun karena dorongan dari Molly, Eva pun akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Michael. Lalu seiring berjalannya waktu, Eva semakin terbawa suasana acara. Tanpa disadari, Eva minum terlalu banyak alkohol yang padahal dia tidak terbiasa mengonsumsinya. Tak lama kemudian efek minuman mulai terasa. Eva merasa sangat mual dan kehilangan keseimbangan, sehingga akhirnya Mark dan Katie harus membantunya pergi ke kamar mandi, di mana kondisinya Eva semakin melemah dan pada akhirnya Eva pun jatuh sakit akibat tubuhnya yang tidak mampu menoleransi alkohol. Eva, you okay? And as gross as it is, Mark really likes you, which probably means he's cured of yellow fever. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi Eva mulai membaik, Eva mulai kembali menjalani aktivitas kuliah seperti biasanya. Di sela waktu luang tanpa sengaja ia bertemu dengan Michael yang tampak sedang bermain biliar. Melihat Eva, Michael segera menghampirinya dan menyampaikan permintaan maaf. Dia merasa bertanggung jawab atas kejadian di malam keakraban yang membuat Eva mabuk berat hingga jatuh sakit. Dan sebagai bentuk penyesalannya, Michael mengundang Eva untuk minum kopi bersama di rumah peninggalan ayahnya. Meskipun sedikit ragu, namun Eva pun akhirnya menerima ajakan tersebut. Okay, I'm sorry. Let me buy you a coffee then. No, thank you. Please. I really do feel bad. All right. Sesampainya di rumah peninggalan ayah Michael, Eva disambut dengan secangkir kopi hangat. Suasana yang tenang membuat Eva perlahan merasa nyaman, hingga pada akhirnya ia pun mulai membuka diri dan menceritakan masa lalunya, di mana sejak kecil Eva merasa kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Ibunya meninggalkannya saat ia masih kecil, sementara ayahnya terlalu sibuk bekerja dan tidak pernah memiliki waktu untuknya. Dan keadaan itu membuat Eva tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, terbiasa mengurus segala sesuatunya sendiri tanpa bimbingan orang tua.
Tak lama kemudian udara di luar mulai terasa dingin. Michael pun mengajak Eva untuk masuk ke dalam rumah agar lebih hangat dan juga nyaman. Namun tililnya Eva mengikuti ajakan tersebut tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. Tak lama kemudian setelah berada di dalam rumah, Eva mulai merasakan puyeng ekstrim. Tanpa Eva sadari, Michael telah mencampurkan sesuatu ke dalam kopi yang diminumnya. Nobody knows you're here, yet you came anyway. I mean, talk about stupid. Ketika Eva terbangun, ia sudah berada di tengah hutan dengan kondisi yang sangat amat lemah. Kepalanya masih terasa puyeng dan penglihatannya berkunang-kunang. Di hadapannya ia melihat 3 pria berdiri, yaitu Michael, Mitch, dan juga John. Ketiganya baru saja melakukan tindakan keji terhadap Eva. Tak berhenti di situ, mereka bahkan berniat untuk menghabisi nyawa Eva dengan cara menyiksanya berulang-ulang kali. Sumpah sadis. Setelah merasa yakin bahwa Eva tidak mampu bertahan hidup sendirian di tengah hutan dengan kondisi yang sangat amat memprihatinkan, mereka pun meninggalkannya begitu saja. Namun beruntungnya Eva diselamatkan oleh Billy dan juga Jim, yang merupakan seorang ayah dan anak yang memang terbiasa melakukan kegiatan bertahan hidup di tengah hutan. Mereka menemukan Eva dalam kondisi yang sangat amat memprihatinkan, lalu segera membawanya ke tempat perlindungan sederhana yang mereka miliki. Dengan penuh perhatian, Billy dan Jim merawat luka-luka Eva serta memberinya asupan makanan dan juga minuman, hingga perlahan kondisi Eva pun mulai membaik dan kembali sadar sepenuhnya. Stop it! Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu saat ketika Eva sedang berada sendirian di dalam tenda, sementara Billy dan juga Jim pergi berburu makanan, tiba-tiba seorang pria asing datang dan menghampirinya. Pria tersebut memiliki niat buruk dan mencoba memperkaos Eva. Dalam keadaan panik dan tak berdaya, Eva hampir kembali menjadi korban. Namun untungnya Billy datang tepat waktu. Tanpa ragu ia langsung menghajar pria tersebut hingga bonyok. Meskipun telah diselamatkan untuk kedua kalinya, kejadian demi kejadian yang dialami membuat mental Eva semakin hancur. Eva diliputi ketakutan dan juga kebingungan, mempertanyakan mengapa begitu banyak orang yang berniat jahat terhadap dirinya. Dalam kondisi emosi yang tidak stabil, Eva akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Eva berlari meninggalkan tempat tersebut dan berjalan kaki sendirian menembus hutan tanpa tujuan yang jelas. Hey, pretty lady. Was your boyfriend? Setelah berjalan cukup jauh, Eva akhirnya keluar dari hutan dan bertemu dengan seorang pengendara mobil yang kita sebut saja namanya Sumarno. Melihat kondisi Eva yang lemah dan kedinginan karena cuaca yang sedang gerimis, Sumarno menghentikan mobilnya dan menawarkan sebuah tumpangan. Tanpa rasa curiga, Eva menerima tawaran tersebut dan langsung masuk ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, Sumarno yang melihat Eva tampak kelaparan kemudian menawarkan sepotong roti kepada Eva. Eva yang memang sudah sangat lapar langsung memakannya tanpa berpikir panjang. Namun dia tidak menyadari bahwa roti tersebut telah dicampur dengan obat bius. Lalu perlahan kesadarannya mulai menghilang, dan pada saat itulah terungkap bahwa Sumarno ini bukanlah orang baik-baik seperti yang kita kira ternyata. Are you hungry? Sumarno membawa Eva ke sebuah tempat sepi dengan niat jahat. Dia melakukan tindakan keji terhadap Eva. Lalu demi menutupi perbuatannya, Sumarno memutuskan untuk menghabisi nyawa Eva. Dalam keadaan tak berdaya, Eva pun akhirnya meninggal dunia. Namun kematian Eva justru menjadi awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Eva terbangun di sebuah dimensi lain. Di hadapannya perlahan muncul sosok iblis yang mendekatinya. Dan ketika iblis itu menyentuh Eva, sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Tiba-tiba tubuh Eva yang sudah tidak bernyawa mulai bergerak kembali. Dia dirasuki oleh iblis yang mendiami hutan tersebut. Kini dengan tubuh yang telah dikuasai oleh kekuatan gelap, Eva bangkit dari kematiannya dan tanpa ampun ia langsung membunuh Sumarno dengan cara yang sangat amat mengerikan. Kemudian Eva pergi untuk mencari keberadaan pria asing yang kemarin hampir memperkaosnya di hutan. Ternyata iblis yang kini berada di dalam tubuh Eva memiliki tujuan yang sejalan dengannya, yaitu membantu Eva mendapatkan
mendapatkan keadilan dengan cara membunuh satu persatu orang yang telah menyakiti Eva. Dan setelah berhasil menemukan lokasi persembunyian pria asing tersebut, Eva dengan sangat mudah menghabisinya tanpa perlawanan. Dan kini target berikutnya adalah Michael, Mead, dan juga John. Mampus kau ya. Uncle B. Sementara itu di tempat lain, Mark dan Katie semakin diliputi rasa cemas karena Eva hilang kabar selama beberapa hari. Mereka berusaha menghubungi teman-temannya Eva dan mencari informasi ke berbagai tempat, namun tidak membuahkan hasil sama sekali. Tidak ingin tinggal diam, mereka pun akhirnya berinisiatif untuk mencetak poster orang hilang dengan wajah Eva yang terpampang sangat jelas dan juga lengkap. Poster-poster itu kemudian disebarkan ke berbagai sudut kota dengan harapan menemukan petunjuk mengenai keberadaan Eva. Namun meskipun telah disebar secara luas, tetap saja tidak ada informasi yang bisa membantu mereka menemukan Eva. Katie mulai merasakan firasat bahwa hilangnya Eva mungkin ada kaitannya dengan Michael. Katie sejak awal memang merasa bahwa Michael ini bukanlah orang yang baik, geng. Terlebih setelah kejadian di acara makrab kemarin, dengan tekad untuk mencari jawaban, Katie pun mendatangi sebuah bar yang sering dikunjungi oleh Michael. Dan pada saat tiba di bar, Katie melihat Michael sedang bersenang-senang dengan wanita lain tanpa sedikit pun menunjukkan rasa khawatir. Hal itu semakin memperkuat kecurigaannya. Dengan emosi yang memuncak, Katie langsung menghampiri Michael dan menuntut penjelasan tentang keberadaan Eva. Namun Michael dengan santainya berbohong dan mengaku bahwa dia tidak mengetahui apapun dong. Katie yakin Michael menyembunyikan sesuatu, akan tetapi tanpa bukti ia tidak bisa berbuat banyak. Molly yang tidak ingin keributan terjadi akhirnya mengajak Katie untuk meninggalkan tempat tersebut. What did you do to me, you fucking asshole? Careful now. Setelah kepergian Katie, John yang sudah kelelahan memutuskan untuk pulang lebih awal. Dan saat berjalan keluar menuju mobilnya, tiba-tiba John bertemu dengan Eva. Namun penampilan Eva kini sangat berbeda dengan sebelumnya. John pun terdiam dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dalam pikirannya seharusnya Eva sudah mati. Lalu ketika John masih diliputi kebingungan, Eva pun memanfaatkan momen tersebut untuk menghabisinya tanpa ampun. I'm sorry. Di keesokan harinya, Katie yang baru pulang dari kampus merasa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Dan ternyata orang tersebut adalah Mead. Dengan nada penuh kecurigaan, Mead menanyakan keberadaan John yang menghilang sejak kemarin. Ia pun mulai menuduh Katie sebagai dalang di balik hilangnya John. Tanpa memberi kesempatan untuk memberikan penjelasan, Mead mulai menyiksa Katie agar ia mau mengaku. Katie memohon ampun dan bersumpah bahwa dirinya tidak mengetahui apapun tentang keberadaan John. Namun Mead yang dikuasai amarah tak mempercayainya. Mead terus menyiksa Katie dengan sangat amat brutal. You have to believe me. Dalam kondisi tidak berdaya, Katie hanya bisa menangis. Katie mulai pasrah dan berpikir bahwa mungkin inilah akhir hidupnya. Namun tepat saat Mead bersiap memberikan pukulan terakhir, Eva yang telah dikuasai iblis datang tepat waktu. Tanpa ragu Eva memberikan pembalasan kepada Mead tentang semua perbuatan keji yang pernah ia lakukan kepada Eva. Setelah memastikan Mead sudah tidak bernyawa, Eva menoleh ke arah Katie yang terbaring lemah di tanah. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Eva mengangkat tubuh Katie dan membawanya ke rumah sakit agar segera mendapatkan pertolongan medis. Ternyata di balik sosoknya yang kini dipenuhi dengan kegelapan, Eva masih menyimpan naluri untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Namun perjalanan balas dendamnya belum berakhir karena masih ada satu nama terakhir yang harus ia hadapi, yaitu Michael. Di sisi lain, Mark pun segera datang ke rumah sakit setelah mendengar kabar bahwa kondisi Katie yang terbaring lemah. Dengan penuh kesetiaan ia menemani Katie yang masih belum sepenuhnya pulih, menunggunya hingga sadar kembali. Sementara itu di sisi lain, Eva telah meninggalkan rumah sakit dengan satu tujuan yang belum terselesaikan. Hey, Mark. Selang beberapa waktu kemudian,
Katie akhirnya kembali sadar. Meskipun kondisinya masih sangat amat lemah, Katie kemudian menceritakan kepada Mark apa yang terjadi malam itu. Dengan suara yang gemetar, Katie mengungkapkan bahwa Eva telah muncul untuk menyelamatkan dirinya dari serangan Mead, bahkan membunuh Mead dengan cara yang sangat amat brutal. Meskipun penglihatannya saat itu buram, tapi Katie yakin bahwa sosok tersebut adalah Eva. Namun yang tidak diketahui oleh Katie adalah sebuah kenyataan bahwa Eva yang menyelamatkannya bukan lagi manusia, melainkan tubuh Eva yang kini telah dikuasai oleh iblis yang memiliki satu tujuan, yaitu menuntut balas atas semua ketidakadilan yang telah menimpa Eva selama hidupnya. Mark yang mendengar cerita tersebut tampak sedikit ragu dan sulit mempercayainya. Meskipun begitu, ia tetap merasa lega karena Katie berhasil selamat dari kejadian mengerikan itu. Sementara itu tibalah saatnya Eva untuk menghadapi Michael. Eva diam-diam mengintip dari luar jendela rumah Michael, mengamati setiap pergerakannya dengan penuh ketenangan dan menyadari bahwa ada seseorang yang mengawasinya. Tanpa membuang waktu, Michael segera mempersiapkan diri dengan mengambil sebuah pistol. Lalu ketika Eva melangkah masuk ke dalam rumah, Michael langsung melepaskan tembakan yang mengenai tubuh Eva dan membuatnya terjatuh ke lantai. Melihat Eva tergeletak tak berdaya, Michael merasa yakin bahwa dia bisa dengan mudah mengakhiri semuanya. Namun ia tak menyadari bahwa Eva yang kini ada di hadapannya bukan lagi manusia biasa. Dan pada saat Michael hendak memberikan serangan terakhir, Eva bangkit kembali dengan kekuatan iblis yang telah menguasai tubuhnya. Eva berhasil mengalahkan Michael dengan sangat mudah, mengakhiri hidup orang yang telah menjadi sumber utama penderitaannya. Listen to me, stop! Singkat cerita, di dimensi lain, Eva seakan kembali sadar. Dalam keheningan yang mencekam, ia mengucapkan terima kasih kepada sang iblis yang telah membantunya membalaskan semua perlakuan kejam yang ia terima. Setelah semua keadilan yang ia cari akhirnya tercapai, sosok Eva perlahan-lahan menghilang tanpa jejak. Tak ada satupun orang yang tahu kemana ia pergi dan tidak ada seorang pun yang dapat menemukan keberadaannya lagi. Film pun sudah berakhir. Gimana? Film yang sangat amat mengerikan bukan? IMDb untuk film ini adalah 3,6 dan menurut saya ya cocoknya di angka 5-an lah ya. Oke lah, mungkin segini saja untuk film kali ini. Jangan lupa subrek dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.